Perkenalkan, nama saya Aciar Fadil Albone, kelas B NIM 2111088, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam perangkat keras komputer. Yang pertama, RAM. Perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan, kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Yang kedua, sound card. Perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Yang ketiga adalah proyektor LCD. Salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Yang keempat, CPU Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Yang kelima, monitor. Monitor ini mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Yang keenam adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang ketujuh adalah hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Yang kedelapan adalah prosesor. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Yang kesembilan adalah kabel VGA. Fungsi kabel VGA untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Yang ke-10 adalah motherboard. Fungsi motherboard atau MOBOS sebagai wadah atau papan sirkuit utama, tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Yang ke-11 adalah video adaptor atau GPU. Fungsi video adaptor sebagai penghubung peralatan proses data dan peralatan output berupa layar monitor, dan juga dapat memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik, dan juga dapat mempercepat kinerja software operation system. Yang ke-12 adalah LAN card. Fungsi LAN card untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam jaringan LAN. Yang ke-13 adalah modem. Modem berfungsi untuk alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ke-14 adalah speaker. Speaker berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Yang ke-15 adalah barcode. Fungsi barcode untuk membaca kode yang membentuk kotak atau garis lalu diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Biasanya terdapat pada kasir supermarket. Yang ke-16 adalah power supply. Power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltage pada perangkat keras komputer. Yang ke-17 adalah CD-ROM. Fungsi CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning, copy CD dan install software menggunakan CD atau DVD. Yang ke-18 adalah stabilizer. Fungsi stabilizer untuk menstabilisikan tegangan listrik apabila voltage listrik turun. Yang ke-19 adalah joystick. Fungsi joystick sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau game. Yang ke-20 adalah mouse.
Mouse berfungsi untuk menunjukkan posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.